Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Renungan bagi kita pada pagi hari ini dengan tema Tuhan mengendalikan didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 45 ayat 13. Demikian bunyi firman itu. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Langit, bumi, dan segala isinya diciptakan Tuhan. Ia menciptakan segala sesuatu dari yang tiada menjadi ada. Tidak ada satupun yang ada yang bukan ciptaan Tuhan. Dia Maha Kuasa dan Maha Pencipta, sungguh dahsyat dan ajaib. Allah kita juga adalah penolong, yang pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Maka percayakanlah hidup kita kepadanya. Jangan pernah meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Hal ini perlu terus-menerus diingat, sebab kita manusia terlalu mudah untuk jatuh ke dalam sikap meragukan Tuhan untuk menolong kita, terutama ketika masa sulit dan pergumulan melanda hidup kita. Dalam keadaan apapun, kita harus setia dan taat kepada kebenaran Tuhan Allah. Kita harus mengaminkan setiap janji-janji Allah, sebab janjinya pasti digenapi. Ini nampak ketika umat Israel yang menderita berada di dalam pembuangan dan menjadi tawanan bangsa asing. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan, sebab mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sepintas sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa, namun sesungguhnya Tuhan sangat memperhatikan umatnya. Dan ketika tiba waktunya sesuai dengan janji yang ditetapkan Tuhan, Dia sanggup memakai siapa dan apa saja untuk menyelamatkan umatnya, termasuk seorang raja di mana umat Tuhan ditawan di bawah pemerintahannya. Allah sanggup menggerakkan Kores sehingga umat Tuhan dilepaskan dari tawanan. Bahkan kota yang dahulunya hancur dan sepi dibangun lagi untuk umat Tuhan. Bukan hanya itu, segala harta orang fasik Tuhan pindahkan kepada umatnya. Seringkali kita membatasi kehendak Tuhan sebatas logika kita. Apa yang bagi kita tidak masuk akal, Allah sanggup melakukannya. Jika kita lihat apa yang Tuhan nyatakan pada hari ini, maka kita akan belajar bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja, walaupun itu orang yang tidak seiman, bahkan mungkin musuh kita, untuk menjadi alat di tangannya. Percayalah, Allah berdaulat dan berkuasa. Tak jarang kita frustrasi menghadapi persoalan hidup, namun firman Tuhan meminta kita untuk meneguhkan hati di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa segera datang waktunya Tuhan akan menggerakkan orang-orang. Tuhan akan memindahkan harta orang fasik kepada umatnya dengan caranya sendiri. Tetapi yang penting bukan bagaimana caranya Tuhan memenuhi kebutuhan kita, namun kepedulian Tuhan atas hidup kita. Kuatkanlah hati dan teguhkanlah, karena pengharapan kita hanya pada Allah yang telah menyerahkan anaknya Yesus untuk mati menebus dan menyelamatkan kita. Mengapa pada akhirnya Tuhan membebaskan umatnya? Karena umat mau bertobat dan mendengarkan suara Tuhan yang menciptakannya. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Menurut Anda, apakah Allah dapat menggerakkan apa dan siapa saja untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Mengapa banyak orang membatasi Allah bekerja dengan standar logika mereka? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena salib Kristus adalah jalan yang Kau tempuh untuk menyelamatkan kami. Suatu jalan kebodohan di mata orang Yunani dan batu sandungan di mata orang Yahudi. Tolonglah kami agar tetap percaya bahwa Engkau dapat bekerja melalui jalan yang mungkin tidak dapat diterima akal sehat kami.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.